ini kami dari MDTA Asalam. Ya. Apakah Bapak mengetahui Pak Nur Jasmi? Ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Apakah menurut Bapak beliau itu adalah salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Mungka? Ya. Iya. Ya. Apa saja ketokohan beliau yang Bapak ketahui? Kalau disebut tentang ketokohannya sungguh banyak yang kami ketahui di sini. Kalau masalah di MDA sendiri itu dia menjadi wakil ketua itu sejak tahun 92, kemudian menjadi bendahara LPAY tahun 2000, kemudian menjadi wakil ketua di Masjid Al-Hidayah Talang itu sejak tahun 87 sampai sekarang, yang diketuai oleh M. Datuk Majo Bonsu. Kemudian juga menjadi anggota Badan Perwakilan Anak Nagari itu tahun 2002. Kemudian Badan Musyawarah Nagari 2009, bahkan menjadi BKAN yaitu tahun 2014 sampai 2021. Kalau disebutkan di sini Bu, mungkin banyak poin-poin yang dia miliki, tapi mungkin karena ruang-ruang lingkup yang kita miliki itu tidak memenuhi, maka saya masukkan yang tidak ada saja kepada yang lain-lain saja. Mungkin itu tentang ketokohan yang dimiliki oleh Bapak kami Nur Jasmi. Oke, baik Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Bapak Nur Jasmi ini adalah seorang tokoh yang memperhatikan pendidikan keagamaan? Iya. Ya. Iya. Oke. Baik Pak. Jika beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang memperhatikan pendidikan keagamaan, coba kami minta kepada Bapak, usaha-usaha apa yang beliau lakukan dalam memperhatikan pendidikan keagamaan ini Pak? Ini yang kami lihat tuh tentang Bapak kami Nur Jasmi, itu sangat mendukung terhadap kegiatan MDTA atau TPK yang ada di negeri kita Talang ini. Kemudian dia selalu mensosialisasikan kepada masyarakat segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan keagamaan tadi. Kemudian yang dalam konsep lainnya sungguh banyak yang dia miliki tentang kegiatan-kegiatan agama tadi Bu. Ya. Itu. Oke, baik Pak. Ya. Lembaga keagamaan kan ada TPK, Ya. ada MDTA. Ya. Apakah Bapak mengenal MDTA dan TPK yang ada di Jorong Talang ini? Iya. Iya. Ya. Oke, baik. Kalau menurut Bapak, apakah kepengurusan TPK dan MDTA di Jorong Talang telah dikelola secara baik oleh masyarakat atau penyelenggaranya? Kalau seandainya pengelolaannya itu sudah Bu, tapi dalam konsepnya masih banyak Bu, membutuhkan peningkatan, kemudian program-program yang dibentuk oleh pemerintah agar perjalanan MDTA dan MDA tadi menjadi suatu panutan masyarakat. Kalau seandainya tidak, tentu perjalanannya ngaur. Jadi itu. Jadi kalau seandainya tentang pemerintah, tentang pelaksanaannya sudah, itu telah kita utus. Contohnya saja 2 sekolah menjadi satu kegiatan, apalagi dalam MDTA walaupun kegiatannya itu satu tempat tapi 2 pelaksanaan Bu. Oke, Ya. baik Pak. Kemudian menurut Bapak, apakah Bapak mengenal anak-anaknya? Iya. Ada. Ada. Berapa orang anaknya Pak? 3 orang. 3 orang. Nah. Itu laki-laki atau bagaimana? Laki-laki semua. Oh, laki-laki ketiga-tiganya. Ya. Baik. Jika beliau adalah seorang tokoh pemerhati pendidikan diniyah, Ya. apakah pendidikan keagamaan yang beliau pilih itu adalah memasukkan anak-anaknya itu ke pendidikan madrasah, Pak? Ya. Iya. Ada. Oke, baik, Pak. Apakah Bapak mengetahui pekerjaan tetap dari Bapak Nur Jasmi ini, Pak? Iya. Iya, sebagai apa, Nah, Pak? sebagai
tukang jahit Oh, tukang jahit. di negeri Talang. Oke, baik Pak. Kemudian, apakah Bapak setuju jika Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah atau FKDT Kecamatan Mungka ini merekomendasikan Bapak Nur Jasmi sebagai tokoh masyarakat yang akan menerima penganugerahan dari Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota pada peringatan Hari Santri Nasional yang ke-7 tahun 2022 ini, Pak? Ini saya menjawab sangat setuju. Sangat setuju ya, Pak ya? Setuju, ya. Oke, baik Pak. Kemudian, apakah Bapak tahu organisasi apa saja yang diikuti oleh Bapak Nur Jasmi ini, baik dalam instansi pemerintahan maupun organisasi yang ada dalam masyarakat Jorong Talang khususnya atau Kecamatan Mungka pada umumnya, Pak? Jadi kalau seandainya pertanyaan yang Ibu lontarkan terakhir ini itu mungkin merupakan suatu tinjau ulang kembali daripada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Kemen Nur Jasmi tadi. Tentu sudah kita sebutkan di atas seluruhnya tadi. Mulai daripada kegiatan kemasyarakatan sampai kepada pendidikan, sampai kepada pembinaan masyarakat, BAMUS, bahkan BPAN, kemudian juga sebagai organisasi pelaksana kegiatan penyantunan anak yatim semuanya itu. Jadi semuanya itu telah tertulis di atas tuh. Oh ya, baik. Sudah ada di atas. Nah, bahkan sedikit tambahan dari apa yang kami sampaikan tadi berupa Muna Nagari. Oh iya Pak. Oke, baik Pak. Ya. Jadi banyak ya Pak ya, organisasi yang diikuti oleh Bapak Nur Jasmi ini. Ya. Baik itu instansi pemerintah maupun atau organisasi yang ada dalam masyarakat Jorong Talang, terus atau mungkin yang ada di kecamatan juga pada umumnya ya Pak ya. Oke, baik Pak. Satu lagi pertanyaan yang terakhir Pak. Apa yang Bapak ketahui kiat-kiat yang telah dilakukan oleh Bapak Nur Jasmi ini untuk masalah pendidikan keagamaan yang ada di Jorong Talang kita ini? Kalau seandainya dia Bapak Nur Jasmi dijadikan sebagai pamer dalam konsep ini, Bu, yang pertama sekali contoh yang kita tiru adalah dia selalu mengarahkan anaknya kepada pendidikan agama. Yang kedua, segala sesuatu yang dia laksanakan dia tidak berorgan sendiri tapi dia bermusyawarah dalam rangka untuk melaksanakan sesuatu kegiatan. Kemudian dia merupakan suatu kegiatan yang sangat berpotensi sekali dalam negeri kita ini, yaitu kalau seandainya dana-dana yang kita kumpulkan tidak begitu mencukupi, dia punya poin-poin di luar yang dihimpun di dalam donatur-donatur negari, yaitu anak-anak kita yang berada di luar. Nah, dia memiliki hal itu, sangat mendukung dalam rangka pembangunan yang kita laksanakan, baik MDTA, baik DTA sendiri. Oke, baik Pak. Ya, kegiatan-kegiatan bahwa Bapak kita Nur Jasmi ini masih banyak kegiatan lain, tapi agar kalimat ini jangan sebagai reputasi namanya, maka kami menyampaikan bahwa Bapak ini pernah juga menjadi anggota LMD dulu waktu desa, kemudian dalam kegiatan pemerintah juga menjadi anggota KPPS. Ini tak kurang lebih kurang 3 kali berturut-turut nih, Bu. Kemudian segala sesuatu kegiatan yang dilaksanakan di negeri ini, Bapak ini terus andil, Bu. Tidak ada yang tidak diikut sertakan, baik jauh dekat, asal dia dipanggil itu tidak ada yang nihil tuh. Itu apresiasi saya terhadap Bapak. Ya, itu memang menjadi andil saya. Ketua pemuda, Bu, tambahan lagi. Ketua pemuda. Iya, baik Pak. Dalam periode 3 tahun periodenya dulu. Itu mungkin tambahan daripada apa yang kami sampaikan tadi. Oke, baik Pak. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit wawancara, kami dari FKDT Kecamatan Pak, Kecamatan Mungka, ingin mendapatkan informasi tentang Bapak Nur Jasmi Pak. Oke. Apakah Bapak mengenal Pak Nur Jasmi Pak? Mengenal. Apakah menurut Bapak Nur Jasmi ini adalah salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Mungka ini Pak? Iya. Oke. Apa saja ketokohan yang yang Bapak ketahui tentang beliau? Jadi
untuk serta dalam organisasi masyarakat sado di TK dulu satu, di MDA, di sosial dan lain, PAI anak yatim. Kami kerjasama ya Nyor. Iya Pak. Jadi Pak, oke Pak. Apakah menurut Bapak Pak Nur Jasmi kok seorang tokoh yang memperhatikan pendidikan keagamaan Pak? Iya Pak. Jadi kalau Pak Nur Jasmi ini adalah tokoh masyarakat yang memperhatikan pendidikan keagamaan, usaha yang beliau lakukan untuk memperhatikan pendidikan keagamaan kok Pak? Ya, dalam sidang dalam masaji, ya untuk serta untuk membina anak-anak itu nak beragama, itu dia salat, dia jarum rukun Islam, itu tugas-tugas kami dulu dari dulu. Iya Pak. Lama Pak ikut dalam organisasi sama Pak Nur Jasmi ke Pak? Dulu kita sama, dia ketua dulu. Ketua anak yatim masih awak ini. Oh iya, sampai kini masih apa ya? Iya Pak. Jadi di Jerong Talang awak kok kan ada 2 lembaga pendidikan keagamaan Pak di tengah masyarakat kok. Ada TPQ, ada NDTA. Kalau menurut apakah TPQ dan NDTA kok yang di Jerong Talang kok kenal apa lagi tahu Pak? Iya Pak jadi kalau menurut Bapak tuh kepengurusan TPQ dan MDTA di Jerong Talang kok lah dikelola secara baik Pak? Ya baik itu contoh baik ya kan itu contoh baik itu telah dikelola tuh. Iya Pak. Telah dikelola tuh. Oke. Ayo jalan tuh. Iya alhamdulillah ya Pak ayo berjalan. Jadi apakah Bapak mengenal anak-anak dari Pak Nur Jasmi ini Pak? Ya. Lagi kenal. Berapa orang anaknya? 3 anak Pak 3 anak ya. Oh 3. Anak laki-laki satu. Oh laki-laki saja Pak. Jika Pak Nur Jasmi ini adalah seorang tokoh pemerhati pendidikan diniyah, yang apa tahu apakah pendidikan anak-anak dari Pak Nur Jasmi kok beliau memasukkan anak-anaknya ke pendidikan madrasah Pak? Iya Pak. Ada Rio Melan iya Pak. Koto Ikuam. Oh itu ya Pak ya. Alhamdulillah ya Pak sampai ke ketiga-tiga anak aku sarjana ya Pak Alhamdulillah. Pangkatnya. Iya Pak. Kalau anaknya yang godang ndak di Siko deh Pak? Dua Anton. Iya. Anton di Jogja. Di Jogja deh Pak. Kalau Wajar itu adanya di malam Wajar itu turun. Sebagai apa ya nak Pak? Hakimnya itu Pak? Hakimnya itu. Iya. Oh iya Pak. Jadi Pak, apakah Bapak mengetahui pekerjaan tetap dari Pak Nur Jasmi ini Pak? Tukang jahit. Tukang jahit Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Kalau seandainya, apakah Bapak setuju jika FKDT atau merekomendasikan Bapak Nur Jasmi ini adalah sebagai tokoh masyarakat yang menerima penganugerahan dari Kementerian Agama Kabupaten Lombok Kota pada peringatan Hari Santri Nasional yang ke-7 tahun 2022 ini Pak? Ya, sesuai. Setuju Pak Oke, apakah Bapak tahu organisasi apa saja yang diikuti oleh Bapak Nur Jasmi ini Pak, baik dalam instansi pemerintahan maupun organisasi yang ada dalam masyarakat Jerong Talang khususnya atau Kecamatan Mungka pada umumnya Pak? Dulu kan kami Muhammadiyahnya tuh, kalau iri Muhammadiyah dulu sekali sebulan, kami turunnya tuh. Pak. Banyak yang dilakukan oleh Pak Nur Jasmi, termasuk apa? Karena Pak Nur Jasmi kok bekerja sama juga Pak Iyalah. Iya alhamdulillah ya Pak Sampai kini alhamdulillah. Tapi ayah nak yatim tu lah. Masih kami kelola. Iya Pak. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Jadi kami dapat lo informasi dari apa nama Pak kalau boleh tahu Pak? Nama kata Mazir. Gola Datuk Penarusati. Oh itu ya Pak. Pak tak kelahiran tahun berapa Pak? Kelahiran tahun berapa? 18 Januari 1942. Oh tahun 42. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Lah gudang manfaat dari kami Pak, dapat informasi tentang Pak Nur Jasmi kah. Lah Pak, makasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kami dari FKDT Kecamatan Mungka Pak. Di sini kami ingin mendapatkan informasi tentang Bapak Nur Jasmi Pak.
Kalau boleh tahu Bapak sendiri dengan Bapak siapa Pak? Samseni, Samsaini. Apakah Bapak mengenal Bapak Nur Jasmi? kenal. Iya, kenal. Apakah menurut Bapak, Bapak Nur Jasmi ini adalah salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Mungka? Ya, Ya. Apakah ketokohan yang beliau ikuti atau yang Bapak ketahui? membina masyarakat, anak yatim dan piatu, membina pengurus masjid, MDA, pengurus MDA juga. Oke, baik Pak. Kalau menurut Bapak, apakah Bapak Nur Jasmi ini adalah seorang tokoh yang memperhatikan pendidikan keagamaan? Ya, Iya. Jika beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang memperhatikan pendidikan keagamaan, bisa Bapak sebutkan usaha-usaha yang beliau lakukan dalam memperhatikan pendidikan keagamaan ini, Pak? tak sumbang dari masyarakat Mm-mm. melalui rayo, jodoh, Mm-mm. melalui pengurus masjid, ya pengumpulan dana-dana untuk anak yatim. Mm-mm. Baru donatur dari luar negeri, dana-dana yang didapat Oh, gitu, Pak. dari Batam, Iya, Pak. dari Pekanbaru, itu banyak. Oke, baik Pak. Di Jorong Talang ini kan ada lembaga pendidikan keagamaan di tengah masyarakat, yaitu ada TPQ, ada MDTA. Apakah Bapak mengenal TPQ dan MDTA yang ada di Jorong Talang, Pak? Mengenal, Ya. Menurut Bapak, apakah kepengurusan dari TPQ dan MDTA di Jorong Talang ini sudah dikelola dengan baik oleh masyarakat atau penyelenggaranya, Pak? sedang diusahakan. PTK itu dah ada di Masjid Sudah Putih lah ada, Mm-mm. di Masjid Darussalam lah ada. Mm-mm. Oke. Baik Pak, apakah Bapak mengenal anak-anak dari Bapak Nur Jasmi ini Pak? Kenal, Iya, berapa orang anaknya Pak? 3. 3. Jika beliau adalah tokoh pemerhati pendidikan diniyah, apakah pendidikan anak-anak dari Bapak Nur Jasmi ini beliau memasukkan anak-anaknya ke pendidikan madrasah Pak? Ya, Iya. Apakah Bapak mengetahui pekerjaan tetap dari Bapak Nur Jasmi ini Pak? tukang jahit Oh, tukang jahit. tetap. Ya. Apakah Bapak setuju jika FKDT Kecamatan Mungka merekomendasikan Bapak Nur Jasmi ini adalah sebagai tokoh masyarakat yang akan menerima penganugerahan dari Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota pada peringatan Hari Santri Nasional yang ke-7 nanti tahun 2022 ini Pak? Setuju, Setuju. Setuju saja atau sangat setuju Pak? sangat setuju. Oh, sangat setuju ya Pak ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Apakah Bapak tahu organisasi apa saja yang diikuti oleh Bapak Nur Jasmi, baik itu dalam instansi pemerintahan maupun organisasi yang ada di dalam masyarakat Jorong Talang khususnya atau kecamatan pada umumnya Pak? Pemerintah negara itu buat pengurus BPN, BPN itu atau pengurus bangun. Oh, apa pernah mendengar Bapak Nur Jasmi ini ikut di organisasi Muhammadiyah, Pak? Tanah. Oh iya, memang pernah ikut ya, Pak ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Kami telah mendapatkan informasi dari Bapak tentang Bapak Nur Jasmi ini. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.